Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan mempresentasikan tugas final UAS mata kuliah penelitian sistem informasi. Untuk nama kelompok pada proyek kali ini yaitu saya sendiri Nazarudin Ma'arif, kemudian ada Ahmad Ramadan, kemudian ada M. Syahrul. Rangkuman tugas dari pertemuan 1 sampai dengan 6. Yang pertama merupakan suatu kerangka konsep untuk melakukan analisis fakta yang dikumpulkan dalam penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan yang diambil disebut dengan pendahuluan. Perumusan masalah yang digunakan untuk mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademis seseorang, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal yang baru, meletakkan dasar untuk memisahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya. Merupakan ringkasan yang lengkap dari penelitian disebut juga dengan abstrak. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Formulasi permasalahan, ciri literatur, evaluasi data, analisis, dan introspeksi merupakan langkah-langkah literatur review. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Hipotesis operasional adalah hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk hipotesis 0 HO dan hipotesis 1 H1. Membahas penemuan dari hasil penelitian, mengintegrasikan penyajian, pengolahan, dan interpretasi, serta membuat outline dari hasil penelitian data seperti tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya disebut hasil pembahasan. Isu dari riset dapat berupa permasalahan. Berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, purpose of study, serta batasan penelitian. Suatu prototipe dari suatu satuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan. Disebut juga dengan bisnis model canvassing. Implementasi berisikan tampilan output pada aplikasi yang telah jadi atau siap untuk dioperasikan. Merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis, disebut dengan cost struktur. Merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer, segmen sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah disebut dengan value proposition. Bisnis model canvassing terdapat dalam dimensi model bisnis ke-9. Merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas pendanaan, serta merek yang digunakan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen disebut dengan key research. Channel merupakan bagaimana perusahaan mengkonsumsikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segmen dalam menyiapkan value proposition perusahaan. Latar belakang berisi solusi permasalahan umum. Ruang lingkup berisikan batasan serta proses-proses yang dibahas pada saat membangun startup. Merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana dalamnya dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan disebut dengan key partnership. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah diketahui, selanjutnya dijelaskan hubungan suatu masalah dengan masalah yang lain disebut dengan identifikasi permasalahan. Tinjauan pustaka berisi tentang semua teori-teori yang menghubungkan dengan skripsi yang akan dibahas. Pengumpulan data pakar dan algoritma sistem pakar terdapat pada bab
3 di dalam admin skripsi program Science berada pada bab 3. Merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian serta tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang disebut dengan metode pengumpulan data. Skripsi yang membahas tentang penerapan metode dalam suatu sistem yang dibahas dalam beberapa mata kuliah seperti sistem pendukung keputusan, SPK, data mining, audit sistem informasi disebut dengan penelitian ilmiah. Sampel yang baik yaitu sampel yang akurat dan tepat. Outline skripsi perancangan program sains terdiri dari 5 bab. Latar belakang masalah berisi peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian, tetapi dalam peristiwa tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada. Menjawab permasalahan yang ada dan memastikan apakah tujuan dari penelitian tercapai atau tidak disebut dengan hipotesis. Bersihkan solusi tentang kelemahan sistem yang dibuat dan juga dalam pembahasan saran melihat dari aspek manajerial, aspek sistem, dan aspek penelitian disebut dengan saran-saran. PKMPI merupakan program kreativitas mahasiswa IPTEK. Buku pedoman PKM yang berisikan aturan serta sistematika penulisan proposal PKM dapat didownload pada halaman web tersebut. Berisikan aturan berikut adalah aturan penulisan dalam pembuatan laporan kemajuan PKM tahun 2021. Baris 1,15 psi, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah 3 cm, ukuran kertas A4, ukuran font 12. Berikut hal-hal yang harus dilakukan untuk penelitian kemajuan PKM, PKM 2. Membuat rekaman video presentasi kemajuan PKM, isi dan tata tertib saat presentasi seperti presentasi kemajuan PKM serta tatap muka secara luring, fisik atau on-site. Setiap tim PKM akan diminta untuk mempresentasikan kemajuan pelaksanaan PKM. Setiap tim PKM harus mengunggah laporan kemajuan secara daring. PKM PM merupakan program kreativitas mahasiswa dalam membantu masyarakat. Dan rencana tahapan berikutnya merupakan upaya untuk pencapaian target 100%. PKMAI merupakan program kreativitas mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah. Program PKM yang dibuat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah pengelolaan Direktorat Balmawa untuk meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi. Untuk melihat format penulisan sistem laporan kemajuan dan laporan akhir PKM dapat didownload pada buku panduan pada web halaman tersebut. Potensi hasil merupakan berisi penjelasan manfaat, artikel ilmiah, peluang perolehan hak kekayaan intelektual atau sejenisnya, atau manfaat terhadap aspek sosial ekonomi pendidikan. Untuk halaman selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya, Arul, silakan. Baik, terima kasih untuk Nazar. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Nazar sebelumnya, yaitu kewirausahaan merupakan outline skripsi PKM yang bertujuan untuk memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif inovatif. Jumlah maksimal mahasiswa dalam satu kelompok skripsi program kreativitas mahasiswa atau PKM adalah 3-5 orang. Saran-saran berisi tentang solusi, tentang kelemahan sistem yang dibuat, dan juga dalam pembahasan saran melihat dari aspek manajerial, aspek sistem, dan aspek penelitian atau pembahasan. Selanjutnya, PKMK, PKMP, PKMKK, PKMKC merupakan outline skripsi program kreativitas mahasiswa atau PKM yang bukan ketentuan pada format pengetikan penulisan skripsi adalah margin kiri 3 cm. Luaran penelitian pada outline skripsi PKMP berupa makalah. Proses bimbingan skripsi minimal dilaksanakan sebanyak 8 pertemuan. Bagian ini menjelaskan tentang data yang diperoleh dari survei atau observasi atau pengukuran dan analisisnya.
Data dapat dijelaskan dalam bentuk tabel dan atau gambar pada outline skripsi PKMP berada pada bagian hasil dan pembahasan. Skripsi yang membahas tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sama halnya dengan penelitian yang diselenggarakan oleh Ditlitabmas di Dijen Dikti adalah penelitian ilmiah. Dan yang terakhir, skripsi suatu bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik SMK Universitas Nusa Mandiri secara keseluruhan. Lalu ada proposal PKM. PKM adalah sebuah akronim yang berarti program kreativitas mahasiswa. Ada 5 jenis PKM di bidang tersebut, yaitu PKMP, yaitu penelitian, PKMK, kewirausahaan, PKMM, pengabdian masyarakat, PKMT, teknologi, dan yang terakhir PKMKC, karya cipta. Dan untuk kali ini jenis PKM-nya adalah PKMKC dan judulnya adalah aplikasi GoBengkel, yaitu untuk meningkatkan sektor usaha, terutama dalam bidang store bengkelan. Kami berinovasi dengan membuat aplikasi GoBengkel yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil saat ini. Adapun pengertian bengkel adalah tempat yang digunakan untuk merawat dan memperbaiki mesin-mesin maupun peralatan. Jadi fungsi bengkel adalah sebagai perawatan, perbaikan, dan penggantian komponen sistem sebuah mesin maupun peralatan lainnya. Latar belakang dari proyek kali ini adalah di era pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis dan mengganggu aktivitas ekonomi sosial. Salah satu dampak yang menyebabkan para pelakunya harus beradaptasi antara lain ada dengan menurunkan produksi barang atau jasa. Dengan mulainya program vaksinasi ini diharapkan membaiknya angka penyebaran COVID-19 sehingga dapat memulihkan sektor usaha serta ekonomi saat ini. Untuk meningkatkan sektor usaha terutama di bidang perbengkelan atau yang kita kenal dengan servis kendaraan, kami berinovasi dengan membuat aplikasi GoBengkel yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil saat ini. Dilihat dari perkembangan masyarakat saat ini yang sudah banyak menggunakan internet mobile, yang diharapkan dapat membantu penerapan aplikasi ini, sehingga nantinya usaha bengkel kecil ini dapat terus berkembang dan bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Harus kurang jelas. Lalu ada identifikasi masalah. Jadi dari latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertahankan usaha ini di masa yang serba online saat ini, lalu mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu, dan yang terakhir membantu memotivasi. Untuk slide selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya, Rama. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Farul. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Adapun maksud dari GoBengkel adalah agar dapat membantu bengkel offline yang berada di Bekasi, Jawa Barat tersebut dapat mengembangkan usahanya yang awalnya melakukan servis atau kendala masalah terhadap kendaraan yang sedang bermasalah di tengah perjalanan. Sekarang dapat mengandalkan web aplikasi yang akan direncanakan. Dengan niat tersebut, bengkel offline dapat memperluas cakupan melakukan pembeli dari hanya menjual di sekitar bengkelnya menjadi bengkel online yang bisa diakses di seluruh Indonesia. Oke. Adapun activity diagram dari customer untuk melakukan GoBengkel adalah customer login, memilih journey service, lalu admin mencari bengkel sesuai kriteria, langsung bengkel mengonfirmasikan jika ya payment transfer, menerima payment, dan montir
menuju ke lokasi melakukan servis. Terus sesuai pengembalian penerimaan payment. Next. Bengkel, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman usaha secara online, dan yang kedua menambahkan pilihan baru pada usaha, dan yang ketiga efisiensi waktu, dan keempat mengimplementasikan materi yang telah dipelajari, dan yang kelima membantu ketika ada masalah kendaraan yang sedang di jalan. Dan yang terakhir, memotivasi bengkel offline yang belum bergabung atau membuat aplikasi Go Bengkel. Next. Kesimpulan, mampu mengatasi masalah pada kendaraan Anda yang berada di perjalanan, menghemat waktu, mampu mengembangkan servis online yang sudah ada, dan mampu merekomendasikan bengkel offline yang ada di seluruh Indonesia. Dengan adanya website ini, maka bengkel offline dapat memperluas pasar konsumen, juga menjadi lebih mudah mendapatkan informasi tentang produk tanpa harus datang ke tempat penjual. Selain itu, dapat mempermudah proses transaksi yang selama ini sifatnya konvensional menjadi lebih modern. Dengan transaksi online, pelanggan yang berada di luar Pulau Jawa pun dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke tempat penjual. Dan website ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan penjualan yang sebelumnya masih manual. Baik, terima kasih untuk presentasi ini. Adapun ada sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, teman-teman. Dari hasil penelusuran yang kemarin kita udah dapat beberapa pertanyaan dari baik bengkel ataupun teman-teman kita. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu untuk penerapan aplikasi ini itu untuk mencakup daerah, kota atau desa ya. Untuk apa? Boleh tolong dijawab? Oke, baik. Untuk pertanyaan tersebut, untuk perencanaannya saat ini cakupan dari program kami yaitu mencakup daerah kota Bekasi, di mana dapat memperoleh data diantaranya jumlah pengguna sepeda motor yaitu sebanyak 1.261.729 orang, dan untuk penggunaan mobil yaitu 1.966.26 orang. Data ini kami memperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Oke. Oke, terima kasih Rama atas jawabannya. Oke. Apa persyaratannya? Halo? Yo, ada bisa dibantu Pak? Pertanyaannya apa? Ya, apa persyaratan bengkel untuk menggunakan aplikasi ini? Baik, untuk pertanyaan tersebut akan saya bantu untuk jawab. Persyaratan saat ini dalam menggunakan aplikasi ini yaitu tentunya surat izin usaha itu sendiri, baik itu NPWP, surat izin tempat usaha, surat izin membangun usaha. Surat yang kedua yaitu SPO ataupun surat perusahaan online dari GoBengkel. Jadi setelah bengkel-bengkel tersebut mendaftar, mereka akan dapat surat resmi untuk menggunakan aplikasi GoBengkel ini. Syarat yang ketiga yaitu kelengkapan servis bengkel. Jadi kelengkapannya itu nanti bakal diaudit oleh
eh, perusahaan. Jadi kelengkapannya itu bakal dilihat kelengkapan di bengkel itu apa saja. Nah, di situ untuk menentukan bengkel tersebut bengkel besar ataupun bengkel kecil. Persyaratan yang keempat yaitu registrasi Go Bengkel pada tempat yang tersedia serta memenuhi kriteria servis kendaraan. Persyaratan terakhir yaitu pembagian golongan registrasi. Ini merupakan cakupan yang syarat yang ketiga, yaitu syarat registrasi untuk menentukan termasuk ke dalam servis kecil ataupun servis besar. Kurang lebihnya seperti itu Pak Soleh. Terima kasih. Oke. Enggak ada anggaran. Dari teman-teman Bang, ini lain mungkin ada. ada pertanyaan juga nih dari sosial media juga. Tolong dijawab juga. Pertanyaannya, apa perbedaan menggunakan aplikasi ini dengan tidak menggunakannya? Tolong jawab Bang. Dari sosial media. Oke, mungkin saya yang bisa jawab untuk pertanyaan tersebut. Apa perbedaan menggunakan aplikasi ini dengan tidak menggunakannya? Kalau nggak pakai aplikasi, yang pertama perlu waktu untuk pergi ke bengkel, terus juga waktu tunggu servis, lalu perlu cari lokasi bengkel apabila kendaraan mengalami masalah di perjalanan. Terus tidak memiliki estimasi waktu yang jelas dikarenakan antrian, lalu bisa menambah servis. Dan kalau menggunakan aplikasi itu lebih menghemat waktu karena memesan lewat online. Lalu yang kedua, kegiatan lain kita di rumah atau di kantor dapat terselesaikan tanpa harus menunggu servis di bengkel. Yang ketiga, tidak perlu mencari lokasi karena sudah tersedia di aplikasi dan siap menuju lokasi. Lalu mempunyai estimasi waktu, dan yang terakhir, tidak dapat menambah servis lainnya dikarenakan kita kurang mengetahui kondisi kendaraannya. Mungkin itu perbedaan antara menggunakan aplikasi dan tidak menggunakan aplikasi. Oke, makasih ya Bang udah dijawab pertanyaan ini. Iya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lain? Enggak ada anggarannya ya? Anggaran kegiatan. Bisa diulangi Pak, kurang jelas soalnya. Anggaran itu kegiatannya enggak ada ya? Kalau anggaran kegiatan kita belum ada Pak, karena ini kan masih perancangan dan kita dengan tujuan mendapatkan ACC dari PKM ini, yang dimana nanti itu dapat dana, kemudian dari dana itu baru kita bagi-bagi atau kita rancang Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ya. Baik, ada pertanyaan terakhir dari sosial media juga, dari WhatsApp. Sebentar. Pertanyaannya itu bagaimana cara agar bengkel kecil juga dapat menggunakan aplikasi ini dengan dana mereka yang terbatas. Mungkin dari admin ada yang bisa menjawabnya. Oke. Pertanyaannya bagaimana cara agar bengkel kecil juga dapat menggunakan dengan dana mereka yang terbatas? Seperti itu ya? Iya, seperti itu. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu bengkel kecil tetap dapat menggunakan aplikasi ini dengan batas ketentuan. Dengan kata lain, bengkel ini hanya dapat melakukan hal yang terbatas diantaranya, seperti tambal ban, isi angin, servis ringan, dan lain-lain. Oke, terima kasih Rama atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ini Mungkin ada pertanyaan lagi. pertanyaan lagi dari teman-teman. Udah cukup kayaknya. Cukup, nggak ada lagi. Cukup. Ya, enggak ada lagi.
Baik, terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang salah dari ucapan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.